wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Rumah Sekolah. Kali ini kita akan membahas tentang materi TKA Kimia ya, kelas 12. Ini mengenai ikatan kimia. Oke, langsung saja kita coba kerjakan soal berikutnya. Di sini ada tabel ya. Perhatikan data sifat fisika dua zat berikut. Uh, satu, kelarutan dalam air, zat P larut, zat Q larut. Kemudian daya hantar listrik larutan, zat P menghantarkan, zat Q menghantarkan. Kemudian titik leleh, zat P tinggi, zat Q rendah. Berdasar data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zat P dan Q berturut-turut merupakan senyawa: A. Kovalen polar dan ionik, B. Kovalen nonpolar dan kovalen polar, C. Kovalen nonpolar dan ionik, D. Ionik dan kovalen nonpolar, E. Ionik dan kovalen polar. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi kalau dalam ikatan kimia, biasanya kita kenal ada 3 ikatan ya, yaitu satu ionik, kemudian ada ikatan kovalen dan ikatan logam. Kita akan bahas satu-satu. Kelarutan dalam air, senyawa ionik ini larut ya dalam air. Ini kita buat ya nomornya. Ionik ini larut, kovalen dia larut ya, kelarutannya rendah tapi larut ya. Kemudian logam sebagian besar tidak larut ya, sebagian besar tidak larut. Kemudian untuk daya hantar listrik, senyawa ionik menghantarkan ya, kovalen cenderung tidak menghantarkan listrik ya. Namun untuk senyawa kovalen polar ya, khusus kovalen polar dia menghantarkan. Berarti ini senyawa kovalen polar ya. Polar yang menghantarkan. Logam menghantarkan listrik ya, menghantarkan listrik. Kemudian untuk titik leleh untuk ionik ini tinggi, sangat tinggi. Kovalen ini rendah, dan senyawa logam ini tinggi. Oke ya, jadi kita cek soalnya. Berdasarkan data tersebut, maka dapat simpulkan bahwa zat P dan Q berturut-turut merupakan senyawa. Oke, zat P di sini tinggi, dalam pilihannya tidak ada logam ya. Berarti karena titik leleh tinggi, kemungkinan besar dia adalah senyawa ionik ya. Oke, berarti yang A, B, C ini salah ya. Kemudian pada zat Q ini titik lelehnya rendah ya. Berarti titik leleh rendah merupakan senyawa kovalen ya. Oke, D dan E ini merupakan kovalen. Yang D kovalen nonpolar, yang E kovalen polar. Kita cek di daya hantar listrik. Ternyata zat Q ini menghantarkan listrik, maka bisa disimpulkan bahwasanya zat Q ini merupakan kovalen polar. Berarti jawabannya E. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Oke, pada soal kedua ini perhatikan grafik ya. Perhatikan grafik titik didih senyawa dari unsur-unsur golongan 6A berikutnya. Perhatikan di situ ada senyawa H2O, H2S, H2Se, H2Te. Jika diketahui ARH sama dengan 1, O16, S32, Se79 dan Te128,
Manakah pernyataan yang sesuai berdasarkan grafik titik didih tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari satu. Oke, yang A, H2S, H2SE, dan H2TE sama-sama memiliki gaya London sehingga titik didih ketiga senyawa rendah. B, titik didih senyawa meningkat seiring dengan penurunan massa molekul relatifnya. C, titik didih H2TE lebih tinggi dari H2SE karena H2TE memiliki MR lebih besar dari H2SE. D, senyawa H2O mengalami gaya tarik-menarik antar molekul paling lemah. E, titik didih H2O paling tinggi karena adanya ikatan hidrogen. Oke, ini penjelasan mengenai materi gaya antar molekul ya. Jadi biasa di situ ada yang dipelajari tentang ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen, kemudian ada gaya dipol-dipol atau ikatan van der Waals ya, ikatan van der Waals, dan gaya London. Oke, kita akan menentukan urutan kenaikan titik didih ya berdasarkan jenis ikatannya. Ada ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan gaya London ya. Yang pertama, titik didih senyawa hidrogen itu lebih besar dibandingkan ikatan van der Waals dan gaya London ya. Ini ikatan hidrogen lebih besar daripada ikatan van der Waals. Lebih besar daripada gaya London. Oke ya. Kedua, jika ikatan antar molekulnya sama, lihat MR-nya. Semakin tinggi MR, semakin tinggi titik didih. Jika ikatan antar molekul sama, lihat MR-nya. Semakin tinggi MR, semakin tinggi titik didih. Yang ketiga, jika MR sama, lihat percabangan pada molekul. Pada molekul, semakin banyak cabang, semakin rendah titik didih ya. Semakin banyak cabang, semakin rendah titik didih. Oke, kita cek pilihannya ya. H2S, H2SE, dan H2TE sama-sama memiliki gaya London sehingga titik didih ketiga senyawa rendah. Oke, kita cek H2S, H2SE, dan H2TE sama-sama memiliki gaya London sehingga titik didih ketiga senyawa rendah. Oke, dari pilihan jawaban yang A, ini bisa kita jawab ya. Ini H2S, H2SE, dan H2TE ini sama-sama memiliki gaya London ya. Namun titik didih dari H2TE ini lebih tinggi daripada H2S dan H2SE ya. Jadi ini tidak sepenuhnya benar, walaupun mereka sama-sama memiliki gaya London. Jadi kenapa H2TE ini tinggi? Karena kalau kita lihat nilai MR-nya lebih tinggi daripada H2S dan H2SE ya. Jadi ini pernyataannya masih salah ya.
Kemudian yang B, titik didih senyawa meningkat seiring dengan penurunan massa molekul relatifnya. Ini jelas salah ya. Jadi semakin besar nilai MR-nya semakin tinggi titik didihnya. Ini salah. Kemudian titik didih H2TE lebih tinggi dari H2SE karena H2TE memiliki MR lebih besar dari H2SE. Oke, ini pernyataan benar ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi peningkatan nilai MR mempengaruhi dengan titik didih yang lebih tinggi ya, seperti itu. Kemudian yang D, senyawa H2O mengalami gaya tarik menarik antar molekul paling lemah. Ini jelas salah ya, karena H2O di sini yang paling tinggi dan dia merupakan ikatan hidrogen. Jadi yang kita jelaskan sebelumnya, ikatan hidrogen itu lebih tinggi ya daripada ikatan van der Waals dan ataupun gaya London. Kemudian yang E, titik didih H2O paling tinggi karena adanya ikatan hidrogen. Nah, ini benar. Jadi jawabannya lebih dari satu, yaitu C dan E. Oke, demikian soal yang kita bahas ya, soal-soal TKA. Jangan lupa like, comment, dan share jika ilmu ini bermanfaat. Komen jika ada pembahasan yang ingin kalian tanyakan biar kita bahas sama-sama. Cukup dulu untuk hari ini. Saya tutup. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Oke, dadah.